Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 46. Di awal video ini, Absolute Zero bukanlah superpower yang terpisah. Itu hanyalah sebuah teknik yang memadatkan Blizzard hingga mencapai batasnya, lalu menembakkannya dengan tekanan yang sangat besar. Itu mirip seperti menekan ujung selang air untuk membuat semprotan yang kencang. Penemuan teknik ini sepenuhnya tadi sengaja ketika Roy Mayer sedang tidak membawa senjatanya. Dia berpikir bahwa dia sudah sempurna hanya dengan superpowernya yang sudah ia milikinya. Namun, dalam sebuah pertandingan pelatihan tahun itu, pertemuannya dengan Nathan Bernard mengubah hidup Roy Mayer 180 derajat. Dia merasa tidak berdaya dalam menghadapi pertarungan jarak dekat yang cepat dan kuat. Jika dia tidak dapat meresponnya, dia tidak akan bisa naik ke atas. Karena itu, dia memilih sebuah senjata untuk pertarungan jarak dekat, yaitu Tooth of the Ice Dragon. Di dalam momen putus asa, ketika sedang menghadapi Nathan lagi, Roy Mayer menggunakan tongkatnya sebagai media untuk melancarkan blizzardnya. Itulah yang menjadi awal mula dari Absolute Zero. Setelahnya, Roy Mayer bersama dengan Nathan Bernard dan Daniel Manske merebut posisi top 3. Dan dia tidak pernah melepaskan posisi tersebut sama sekali sejak debutnya dimulai. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa melancarkan serangan Absolute Zero tanpa menggunakan tongkatnya, senjata yang ia gunakan untuk menutupi kekurangannya itu. Kini malah menjadi kelemahannya yang lain, atau disebut dengan ketergantungan. Kini, setelah Roy Mayer menghabisi para anggota tim Korea yang tersisa, Summon pun muncul di belakangnya. "Oh, bukan itu anggota kami." Mendengar perkataannya, Roy pun berbalik ke arahnya, membalas, "Kau terlambat." Summon yang kini punya aura kemerahan menimpali. "Ya, aku hunting sembari berjalan ke sini." Dengan begitu, kini Summoniop yang punya 6 kill dan juga Roy Mayer dengan 10 killnya berhadapan satu sama lain. Sembari menyiapkan superpowernya, Roy Mayer berkata, "Sekarang, tinggal aku dan kau. Tidak perlu berbanyak basa-basi lagi. Aku akan menyerangmu lebih dulu." Setelah mengatakan itu, Roy Mayer pun mengeluarkan blizzard miliknya yang membuat sekitarnya perlahan membeku menjadi es. Dikala superpower blizzardnya telah aktif, Roy Mayer menatap ke arah Summon yang terdiam berpikir, "Dengan aura warna putih ini, aku bisa menunjukkan kemampuan maksimalku. Ini adalah blizzard terdingin yang bisa aku lakukan. Hanya dalam beberapa detik, tubuhmu akan membeku dan pikiranmu akan menjadi buram. Tapi, meskipun begitu, aku masih merasa tidak bisa menang darinya." Di saat Roy menatap Summon sendiri kembali menatapnya, membalas, "Apa? Kau bilang mau menyerangku duluan? Apa kau cuma mau menggertak? Ini memang sangat dingin. Tapi aku tidak akan tinggal diam dan mati begitu saja. Ya baiklah, walau ini buang-buang aura, tapi akan kukerahkan semua kekuatanku." Setelah mengatakan itu, Summon pun kini menggunakan auranya, lalu melompat dan menggunakan superpowernya, Amplify Throw, di mana Summon kini menerjang ke arah Roy yang seketika menghindar dari semua serangannya yang beruntun. Di sebuah titik, Summon melemparkan beberapa tombaknya sekaligus, hingga Roy pun hanya bisa melangkah menjauh menghindari semuanya. Lalu, ia pun memblokir pergerakan Summon menggunakan Ice Wall miliknya. Meski begitu, pergerakan Summon melebihi kecepatan reaksinya, hingga sebelum Ice Wall-nya bisa terjadi, Summon bisa lebih dulu mendekat ke arahnya. Menyadari pergerakan Roy yang semakin tak beraturan karena harus memblokir serangannya, Summon pun
tersenyum ke arahnya berpikir, dia serius. Dia mampu merespon serangan jarak dekat dengan cepat dan terampil. Kebanyakan orang tidak akan bisa menahan badai salju ini. Bahkan dengan aura yang kupakai untuk menyelimuti badanku agar tetap hangat, aku masih bisa merasakan tulang-tulangku membeku. Dia cukup hebat. Saat itu, dikala Semon memperlambat gerakannya, Roy menatapnya juga berpikir, kurasa aku harus berterima kasih kepada Nathan untuk saat ini. Meski begitu, kalau ini terus berlanjut, aku yang... Namun, sebelum Roy bisa menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba saja Semon bergerak dengan sangat cepat dan muncul tepat di depannya. Terlalu mudah. Tentunya, seketika itu juga Roy Meyer melompat mundur untuk menghindari serangan Semon. Namun, tanpa ia sadari, tombak-tombak Semon yang ia kendalikan menggunakan amplify kini bersiap menyerangnya dari belakang. Hingga Roy Meyer pun tersentak kaget bukan main. Namun, meskipun Roy Meyer merasakan kelas saat itu juga, tiba-tiba saja Semon menghentikan semua tombaknya dan ia malah mencengkram tubuh Roy dengan tangan kanannya, lalu menuturkan, mana bisa menyombongkan soal Lanker yang menang melawan dealer dalam pertarungan 1 lawan 1. Tentunya, tingkah Semon seperti itu membuat reaksi para penonton dan juga para caster di sana. Tidak, bagaimana bisa ini terjadi? Semonyo membuang senjatanya meskipun dengan kemenangan di depan matanya. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Melihat hal itu, Baje pun hanya bisa menepuk dahinya sambil bergumam, "Hais, dasar bajingan itu. Dia juga melakukan hal yang sama saat bertanding melawan Grand Walker. Apa dia mau berpura-pura menjadi guru lagi di sana?" Kemudian, tanpa mengetahui semua komentar di luar pertandingannya, Semon kini melangkah menjauh dari Roy Meyer yang kebingungan sembari menuturkan, "Apakah seorang pendekar pedang abadi itu semacamnya? Apa-apaan teknikmu itu? Kau tidak menggunakan teknik rahasiamu saat berhadapan denganku? Apa kau tidak bisa memakainya tanpa senjatamu?" Mendengar hal itu, Roy Meyer pun sempat tertegun, terkejut, lalu membalas, tak kusangka kau akan menyadarinya. Percuma saja aku menyangkalnya sekarang. Benar, tanpa tongkatku, aku tidak bisa menggunakan teknik itu." Setelah beberapa langkah menjauh, Semon pun menghentikan langkahnya, lalu berbalik menimpali. Sudah kuduga. Padahal kau punya banyak kesempatan, tapi kau malah diam saja. Ada banyak orang sepertimu, bahkan saat masa-masa peperangan. Hai, menurutmu, kenapa aku mengikuti match ini? Dengan wajah polosnya, Roy Meyer berkata, karena pertandingan melawan tim kuat seperti Inggris adalah sebuah peluang besar bagi Korea yang merupakan negara terbelakang dalam Battlefield. Namun sayangnya, jawaban Roy Meyer malah membuat semuanya merasa kesal. "Ais, kamu masih belum mengerti juga? Dengar, aku tidak tahu kapan, tapi akan tiba waktunya saat aku membutuhkan kekuatan dari orang-orang yang kuat. Aku datang ke sini untuk melihat seberapa kuat dirimu dan persiapan untuk itu." Mendengar hal itu, Roy Meyer yang kebingungan membalas, "Apa kau berencana untuk membentuk ulang Seven Heroes?" Sama melanjutkan, "Ya, agak sulit untuk menjelaskan semuanya sekarang. Kurang lebih mirip seperti itu. Underworlder bisa muncul dari bawah tanah. Mungkin saja nanti akan ada monster alien terkuat yang akan menyerang kita dari luar dimensi, kan? Sekarang, Roy, apakah menurutmu kau bisa menjadi salah satu dari Seven Heroes?" Roy pun berkata, "Semon, Underground War telah berlalu begitu lama. Apa yang kau..." Semon pun langsung menyelahnya. Lupakan. Sebenarnya, sejauh ini, kau sudah lolos. Bisa dibilang, kau lolos dari tes tertulisnya. Harusnya kita lanjut ke wawancara denganku. Sekarang, aku akan melempar tombakku langsung ke arahmu, menggunakan semua auraku. Kalau kau berhasil memblokirnya dengan teknik
Absolute Zero-mu itu, atau apalah itu, kau akan menang. Bagaimana? Dan jangan mencoba mengelabuiku dengan superpower aneh lainnya, atau aku akan langsung membunuhmu. Tentunya, perkataan Semonyo membuat Roy Mayer terdiam tertegun menatapnya berpikir. Apa ini adalah lelucon dari seorang yang disebut sebagai yang terkuat di dunia? Tidak. Melihat ekspresinya itu, tidak akan ada yang merasa bahwa itu hanya sekedar lelucon. Dia lebih serius dari siapapun yang ada di sini sekarang. Setelah berpikir seperti itu, Roy pun tertawa menyetujuinya. Baiklah, akan kutunjukkan kepadamu Absolute Zero tanpa senjata apapun. Dengan begitu, mereka berdua pun kini bersiap-siap dengan tekniknya masing-masing. Lalu sebelum Semon melemparkan tombaknya, ia berpikir, Roy Mayer, kau cuma punya satu kesempatan. Sepersedetik kemudian, Semon pun melemparkan tombaknya yang langsung ke arah Roy Mayer yang kini berusaha untuk menggunakan teknik Absolute Zero miliknya. Konsentrasikan Blizzard. Satu titik. Berkumpul. Fokus. Aku pasti bisa. Absolute Zero. Sebuah aliran sihir es kini memancar ke arah Semon yang saat itu hanya tersenyum menatap ke arahnya. Di saat kemudian, setelah asap dinginnya menghilang, terlihat Semonyo yang setengah tubuhnya telah beku. Yang berkata, hampir lolos. Kau terlambat satu langkah. Ternyata, meskipun Roy Mayer bisa mengeluarkan Absolute Zero, tombak Semon telah lebih dulu menembus tubuhnya. Dengan begitu, para caster dan juga para penonton langsung bersorak untuk kemenangan Semonyo. Dengan ini, kemenangan jatuh kepada Timnas Korea. Korea. Beberapa hari kemudian, setelah match-nya berakhir di Bandara Internasional Incheon, terlihat Roy Mayer yang tengah diwawancara sebelum dirinya meninggalkan Korea. Di tengah kerumunan para reporter, Roy Mayer menuturkan, orang-orang mengenalnya sebagai seorang tiran yang kejam dan sewenang-wenang, sebagaimana yang diliput di media. Namun, ketika aku bertemu dengannya secara langsung, dia adalah seorang superhuman, pahlawan sejati, orang yang hebat, serta bijaksana yang selalu berpikir ke depan. Meski dengan kemenangan di depan matanya, dia menghentikan tombaknya dan membantuku memperbaiki keterbatasanku. Dia adalah seorang yang bersedia membantu orang lain yang punya potensi untuk memperbaiki kelemahannya, bahkan jika orang tersebut adalah musuhnya sekalipun. Dia benar-benar guru sejati dari semua superhuman, dan aku menyadari jika aku diminta untuk memilih siapa superhuman terkuat di dunia, aku akan selalu memilih Semonyo. Sementara itu, di gedung asosiasi betul-betul cabang Korea, terlihat Pak Jinte yang tengah memandu karangan bunga kemenangan dengan sangat gembiranya. Yah, pahlawan kemenangan kita. Ya ampun, luar biasa. Ya ampun, anakku. Melihat tingkah konyolnya, Semon pun yang merasa kesal dengannya berkata, "Oi, aku bukan habis menyelamatkan dunia. Jadi kenapa sampai sebegitunya?" Pak Jinte pun tersenyum menuturkan, "Nak, kau mungkin tidak menyelamatkan dunia, tapi kau menyelamatkan Battlefield Korea. Kita belum pernah menang dalam match sebelumnya. Belum lagi kita menang 2-1 dari Inggris, tim peringkat 4 dunia. Aku kira dengan kau ikut serta, setidaknya kita hanya bisa memenangkan satu match saja. Apa kau mengonsumsi ginseng liar berumur 100 tahun atau semacamnya? Kenapa kau bisa jadi sekuat itu cuma dalam waktu singkat?" Dengan datarnya, Semonyo membalas, Ya, syukurlah. Yang benar saja, ginseng liar. Namanya itu mungkin." Semon pun kembali terdiam berpikir, "Ya, aku memang merasa lebih ringan sih. Mungkin ada yang berubah dariku
semenjak aku melawan sang kaisar. Yang jelas, kalau aku bertarung sebelum melawan kaisar, seperti yang dikatakan oleh ketua asosiasi Pak Jinte, aku pasti akan kalah. Kemudian, Summon pun menuturkan, ya sudah cukup bicara soal image-nya. Kita punya urusan yang perlu diselesaikan, bukan? Mendengar hal itu, Pak Jinte pun membalas, "Cih, waktu itu kau bertingkah seolah tidak tertarik." Summon menimpali, sekarang sudah berbeda tahu. Kemudian Pak Jinte pun menyerahkan sebuah dokumen, lalu berkata, "Ini daftar player yang disediakan oleh Inggris." Beberapa jam kemudian, Summon pun telah tiba di kantor home base klub YSM. Di ruangannya, Summon melihat-lihat dokumen yang diberikan oleh Pak Jinte sebelumnya. Sembari berpikir, wow, daftar player asing yang sudah dijanjikan oleh Inggris. Mereka semua adalah player aktif dan sebagian besar bermain di Liga Eropa. Ada beberapa orang yang sepertinya cukup berguna. Daftar ini mencakup player-player yang masa kontraknya dengan klub mereka saat ini akan segera berakhir, atau player yang berada di bursa transfer. Aku tidak mengharapkan player top seperti Nathan ataupun Roy Mayer, tapi aku mencari beberapa player level AAA di sini. Wah, rasanya seperti baru kemarin kami mengambil player dari seluruh SMA di Korea. Kami benar-benar sudah berkembang. Oh, siapa ini? Di saat Summon membaca dokumen tersebut dan tertarik kepada seorang player di sana, pintu ruangnya pun diketuk oleh seseorang di luar. "Pemilik klub, bolehkah saya masuk?" Summon pun membalas, "Ya, masuklah." Kenapa? Pelatih Gabriel pun melangkah mendekat sembari menuturkan, "Kami baru saja mendapat kabar bahwa penyesuaian kekuatan Pietro telah selesai. Output dari Summoning Arts telah diatur menjadi 80% dan spatial movement telah dibatasi menjadi 3 km setiap 3 menit sekali." Mendengar hal itu, Summon pun membalas, benarkah? Wow, pembatasannya lebih sedikit daripada yang kukira." Mendengar hal itu, pelatih Gabriel pun menjelaskan, itulah tren saat ini. Berbeda dengan masa-masa awal Battlefield, kemampuan para player telah meningkat secara signifikan. Kami menerima pendapat bahwa tidak adil untuk menerapkan batasan yang ketat terhadap superpower. Jadi mereka ingin membuat batasannya seminimal mungkin. Sebagai tambahan, ada pengumuman yang menyatakan bahwa pembatasan suran akan segera dikurangi menghadapi extension ray dengan output yang telah ditingkatkan dari 50% menjadi 80%. Mungkin akan jadi sangat menyeramkan di kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia berikutnya bukan hanya akan menjadi kompetisi bagi top 3, tapi bahkan top 6. Mendengar hal itu, Summon pun yang merasa aneh bertanya, top 6? Jadi, selain ada top 3 yang asli, juga akan ada Suran, Pietro dan aku. Hei, bukannya itu berlebihan? Pelatih Gabriel melanjutkan, "Maaf, kekuatan pemilik klub sudah sangat menonjol hanya dengan melihat laga yang terbaru melawan tim Inggris. Ada juga wawancara yang dilakukan oleh Roy Mayer." Summon yang merasa itu bukan maksudnya langsung menyalahnya. "Tidak, bukan begitu. Maksudku, kau sudah salah menilai kelima player lainnya berlebihan. Sudah jelas, aku yang seharusnya berada di paling atas." Biarkan yang lainnya memperebut posisi kedua ataupun ketiga. Tanpa memedulikan kegirangan Summon yang berlebihan, pelatih Gabriel menuturkan, selanjutnya mempertimbangkan para player yang akan bergabung di masa depan, fasilitas serta akomodasi klub perlu ditingkatkan secara signifikan. Mendengar hal itu, Summon pun menghentikan tawanya lalu membalas, "Fasilitas? Akomodasi? Itu masuk akal. Terutama karena kita akan membawa player dari Inggris. Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka berada di fasilitas yang seburuk ini. Mari kita fokus untuk meningkatkan kesejahteraan player kita." Dan video ini pun diakhiri dengan sembari memandang jauh ke depan, Summon pun bergumam, "Ya,
Mari kita mulai dengan membangun satu rumah dengan cepat. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.